Bu Ellen Esther dari Partai Demokrat. Izin pimpinan yang saya hormati, juga Bapak Menteri dan Pak Wamen, serta jajaran yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 4, karena saya adalah peserta yang terakhir, mohon izin saya akan menyampaikan dari fraksi Demokrat. Jadi kalau ada yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu, eh, tidak apa-apa, kami mengulang biar lengkap dan lebih fokus. Izin, Ibu Ketua, Indonesia saat ini menempati posisi keempat dalam jumlah populasi terbesar di dunia dengan 273 juta jiwa. Dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Pertumbuhan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan pangan yang menjadi tugas besar dan tantangan bagi Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan produksi pangan, Kementerian Pertanian perlu memastikan ketersediaan bibit unggul yang adaptif, akses terhadap pupuk yang terjangkau, alat dan mesin pertanian, sistem irigasi yang berkelanjutan, lahan pertanian yang produktif, serta sumber daya manusia pertanian yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai dan sinergitas dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan seluruh upaya ini dapat terlaksana dengan baik. Subsidi pupuk ini yang menjadi permasalahan, tadi sudah disampaikan juga oleh teman dari fraksi lupa. Pupuk subsidi adalah program penting yang bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain. Satu, distribusi yang tidak tepat waktu. Pupuk subsidi seringkali tidak sampai ke tangan petani tepat pada waktu yang dibutuhkan. Jadi biasanya yang kami lihat di dapil kami, Pak Menteri, jadi pupuk datang itu masa tanamnya sudah lewat. Ya, jadi memang memprihatinkan. Yang kedua, penyalahgunaan kuota. Masih ada agen atau oknum yang menyalahgunakan kuota pupuk subsidi, seperti mengalihkan kuota dalam kartu tani. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Anggaran untuk pupuk subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercatat dalam IRDKK. Untuk mendukung kebijakan pupuk subsidi ini, diperlukan data yang akurat mengenai kepemilikan lahan, luas baku lahan pertanian, serta data petani pemilik dan penggarap. Pada rapat kerja tanggal 8 Agustus 2024, disepakati bahwa target produksi beras nasional untuk tahun 2025 adalah sebesar 32 juta ton dengan pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar 7,91 triliun. Namun setelah adanya kenaikan anggaran yang signifikan menjadi 29,37 triliun, target produksi beras hanya meningkat menjadi 32,83 juta ton. Dengan kata lain, tambahan anggaran sebesar 21,47 triliun hanya menghasilkan peningkatan produksi beras sebesar, tanyakan, apakah tambahan anggaran sebesar itu sebanding dengan hasil yang diharapkan. Kami menyambut baik rencana program Kementerian Pertanian untuk tahun 2025, terutama dengan adanya cetak sawah
seluas 750.000 hektar dan optimalisasi lahan seluas 350.000 hektar yang direncanakan di wilayah Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta wilayah lainnya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi beras dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan target produksi mencapai 32,83 juta ton pada tahun 2025. Perlu juga kami tambahkan, Pak Menteri, bahwa kebetulan saya adalah dari dapil saya Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tengah adalah menjadi salah satu daerah penyangga IKN. Nah, masyarakat kita yang ada di Sulawesi Tengah ini mayoritas adalah petani, ya, sehingga tentunya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, ya, supaya petani yang ada di Sulawesi Tengah juga akan lebih meningkat dalam produksi pertanian dan hasil yang didapat. Proyeksi kebutuhan beras nasional tahun 2024 diperkirakan sebesar 32 juta ton, sehingga terdapat potensi surplus sebesar 0,83 juta ton. Apakah pada 2025 Indonesia dapat terbebas dari impor beras? Ini yang menjadi pertanyaan juga. Program cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan mendorong kemandirian pangan nasional. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan sebagai berikut. 1. Apakah pembukaan lahan ini mengikuti proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang sesuai? 2. Apakah sudah ada kajian terkait model budaya padi yang akan diterapkan di lahan tersebut? 3. Siapa dan dari mana sumber daya petani yang akan mengelola lahan? 4. Seperti apa pelibatan masyarakat lokal untuk menciptakan program yang berkelanjutan? 5. Siapa yang akan menjadi off-taker atau pihak yang akan membeli hasil panen? Salah satu program unggulan Presiden adalah makanan bergizi. Salah satu sumber gizi yang penting dalam program ini adalah susu. Namun, melihat dari kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,7 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1 juta ton atau 21%, Indonesia masih menghadapi defisit yang cukup besar, yaitu sebesar 3,7 juta ton atau 79% dari total kebutuhan. Boleh dipersingkat, Ibu, Ya. waktunya kita sudah. Ya, dengan demikian, siap Ibu. Dengan demikian Indonesia masih sangat tergantung pada impor susu. Kami mendorong agar pemerintah segera menyusun peta jalan penguatan produksi susu nasional yang berpihak kepada petani peternak lokal. Namun di balik status strategis tersebut terdapat fakta yang mengkhawatirkan. Kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 350.000 ton. Ini berarti bahwa sekitar 80% dari kebutuhan kedelai nasional masih tergantung pada impor. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan bagaimana nasib kedelai di Indonesia. Apakah pemerintah masih memperhatikan, berkomitmen untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri? Demikian dari kami fraksi Demokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.